salah satu yang di-mention itu soal decision making juga. Dia sampai ngomong harusnya di level ini decision making itu udah nggak dilatih lagi gitu. Karena kan sempat ada momen yang dia dapat true pass langsung depan gawang cuman ya. Nah itu kayak gitu-gitu tuh yang sebetulnya decision making tuh udah jadi masalah MU ketika Rashford main itu yang paling kelihatan kan Rashford kan kayak gitu. Jadi yang sering musim lalu lah ibaratnya decision making itu udah jadi masalah dan itu di-address, artinya ditemukan sama Ruben Amorim tuh dan dia bisa ngomongin itu di media gitu. Itu yang sebetulnya bagus sih. Itu untuk statement bahwa kualitas pemainnya dia itu sebetulnya jauh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Taktik Podcast, channel analitik pertama di Indonesia. Oh, belibet tahu channel analitik taktik pertama. Oke, Mas Faiz, kali ini ya bisa dibilang senang, bisa dibilang sedih karena senang dong. Senang. Aku senang sebagai fans Liverpool. Ya 3-2. Cuman aku senang juga sebagai fans United City kalah 5 kali beruntun. Ini ya Mas Ed, fans yang bukan berharap timnya menang sekarang, berharap lawannya masih berada di level apa kasta terendah. Tapi lucu kan karena kalah 5 kali, terus kekalahan kelima ini di Liga. Berarti kan secara tense pemain Pep pasti inginkan hasil yang terbaik. Terus kalah di kandang lawan ayam sayur dan telak 4-0. Haaland melempem tiba-tiba nggak tahu, padahal KDB main kan? Main. Itu kayaknya ini Mas pengorbanan bukan sih, kayak tumbalnya Rodri dapat Ballon d'Or. Mungkin nggak tahu apa itu emang jadi sebesar itu ininya perbedaan antara ada Rodri sama nggak ada Rodri. Sangat besar sekali sebetulnya. Tapi siapa sih yang gantiin? Kemarin Gundogan sering. Jadi sebelumnya Kovacic, karena Kovacic cedera jadi cedera juga. Gundogan. Iya memang bisa dibilang ini karena Rodri itu juga nggak salah gitu. Tapi kalau pure semuanya karena Rodri, sebenarnya problemnya Man City itu nggak cuma Rodri aja gitu, malah lebih parah sebetulnya. Oke, sebelum membahas City kita harus membahas dulu karena lagi mumpung lagi fresh. Mas Faiz, Ruben Amorim akhirnya setelah cuma latihan 2 kali sebelum pertandingan ini melawan tim promosi. 4 hari sebelum pertandingan dia baru join, cuman official training itu cuman 2 kali. Terus main di kandang lawan, tapi lawannya juga tim promosi, cuman ya nggak bisa dibilang jelek karena Ipswich juga stabil lah mainnya. Main di kandang ngegolin duluan, gol cepat menit kedua Rashford, umpan dari Amad Diallo. Terus di akhir pertandingan juga ball possession 60 banding 40, di mana MU lebih banyak menguasai, cuman muter-muter di tengah aja. Di satu sisi Ipswich lebih efektif karena ada big chance sebanyak 3 kali, di mana Onana kesurupan siapa ya? De Gea ya. Ya tiba-tiba tangannya bisa jago Mas ya, padahal kan biasanya kaki kan. Cuman tangan bisa jago. Jadi di sisi lain permainan belum bisa berkembang, tapi di satu sisi Onana ternyata bisa step up lah. Ternyata dia bisa membuktikan ternyata emang kelasnya di situ. Dan yang tragis, selain akhirnya gagal mencuri poin penuh, Ruben Amorim di akhir pertandingan bicara ke media bahwa seperti kita akan menderita lebih lama, tapi kita akan menang setelahnya gitu intinya. Terus, Mas Faiz, mungkin lah soal teknis Bung Rimo juga 3 back untuk Manchester United. Mungkin sepanjang aku ngefans sama United, baru kali ini lihat mereka main lawan 3 back secara konsisten ya. Maksudnya mungkin pernah ketika ada kartu merah segala macam, cuman ini yang Van Gaal dulu pernah sih sebenarnya. Yang secara konsisten statement di awal bahkan main 3 back. Mas Faiz gimana pendapatnya? Iya, yang aku sorotin sih sebenarnya yang menarik itu ketika Ruben Amorim ngomong di suatu press conference, dia bilang kalau dia itu terlalu banyak ngomong di media sampai melebihi 4 tahun di Sporting gitu. Artinya dia omongan dia selama sebentar gitu belum sebulan di MU ngomong ke media itu udah sebanyak 4 tahun di Sporting gitu. Itu sangat menarik karena yang aku lihat dari sisi obrolan itu yang
secara aku sebagai analisis ya senang itu karena dia pakai istilah-istilah teknis tuh diobrolin terutama ketika sama Gary Neville, terus setelah pasca pertandingan soal positioning Sky Sport ya? Sky Sport kayaknya sama Gary Neville. Terus setelah pertandingan tuh dia juga mention position Dalo gitu. Karena kan sebetulnya yang dibawa Ruben Amorim tuh 3 back yang lebih simpel daripada kita ambil 4-2-3-1-nya Ten Hag gitu. Lebih simpelnya gimana? Karena salah satu yang dimention itu soal positioning Dalo. Dalo itu dia bilang dia itu cuman harus berada di situ gitu. Jadi ya tugasnya wingback itu cuman naik turun gini. Sesimpel itu sebenarnya di 3 formasi ini kan kita set 3-2-4-1 ya atau 3-4-3 kan sama aja sebetulnya. Ada yang komen itu 3-4-2-1 men. Nah ini 3-4-2-1. Tapi itu bisa juga dibilang 3-4-3, orang tinggal majuin gini kok. Tapi kan di pertandingan kan nggak mungkin nih ya pemain 3 ini sejajar gitu. Jadi bisa jadi segini gitu. Tapi bisa juga 3-2-4-1 ketika wingbacknya kesini. Karena wingback kan nggak statis gitu loh. Nggak statis, dia pun ketika bertahan juga ke sini gitu. Jadi penyebutan formasi antara 5-2-3 terus 3-4-3 atau 3-4-2-1 itu sebenarnya mirip-mirip sih sebetulnya. 3-2-4-1-nya Pep Guardiola waktu juara UCL juga bisa dibilang mirip-mirip gitu. Intinya sih pergerakannya di dalam gitu, di dalam formasi ini pergerakannya gimana. Nah, Ruben Amorim pakai 3-2-4-1 itu sebenarnya simple. Simpelnya itu karena ya udah wingbacknya tetap di sini, tetap udah kelebaran. Terus ini juga sama, ini juga sama. Ini yang rotasi itu paling ini aja sih, yang sering gerak ke mana-mana gitu itu ini aja. Kalau yang lainnya sih sebenarnya terhitung simpel gitu. Nah, Dalo itu katanya di 4-2-3-1-nya Ten Hag dia harus memikirkan kapan dia harus invert. Ya kan kita sering lihat Dalo kan kadang masuk ke tengah. Nah, dia tuh kelihatan bingung di situ gitu. Salah satu yang di-mention itu soal decision making juga. Dia sampai ngomong harusnya di level ini decision making itu udah nggak dilatih lagi gitu. Karena kan sempat ada momen yang dia dapat terupas langsung depan gawang cuman ya. Nah itu kayak gitu-gitu tuh yang sebetulnya decision making tuh udah jadi masalah MU ketika Rashford main itu yang paling kelihatan kan Rashford kan kayak gitu. Jadi yang sering musim lalu lah ibaratnya decision making itu udah jadi masalah dan itu di-address, artinya ditemukan sama Ruben Amorim tuh dan dia bisa ngomongin itu di media gitu. Itu yang sebetulnya bagus sih. Itu untuk statement bahwa kualitas pemainnya dia itu sebetulnya jauh gitu. Artinya meskipun dibilang mentereng, ada pemain-pemain nama-nama besar gitu, tapi sebetulnya pemahaman mereka soal taktikal itu, soal decision making itu kan lebih taktik. Kita tahu lah Rashford tendangannya bisa kencang dan segala macam, tapi soal kapan nendang, kapan posisi, harus nendang, kapan harus itu lebih ke masalah taktikal sebenarnya. Decision making itu lebih ke masuk ke ranah situ gitu, kepintaran pemain. Makanya kalau nggak salah kalau Ruben Amorim bilang kalau bakalan apa? Sacrifice. Iya, suffernya lebih lama atau menderita lebih lama karena memang seburuk itu gitu. Dan ketika posisi Dalo kemarin itu ya itu yang dia bilang harus invert atau enggak itu dia yang kebingungan gitu loh. Dia kebingungan di posisi padahal simple sih seperti ini. Cuman kalau kita bandingkan dengan wingbacknya di Sporting, karena aku nonton beberapa pertandingan Sporting sebelum Amorim masuk ke MU itu Diomande di sini tengah, Jenny siapa, Quenda, terus siapa lagi Quenda aku sebelah kanan Nah itu menariknya sebenarnya bisa diubah-ubah. Jadi wingbacknya Sporting itu kanan kiri kayak bisa invert gitu loh. Dia meskipun di kiri dia bisa cut inside gitu. Jadi kalau ini kalau winger sih oke lah, winger bisa invert oke lah. Ini kan wingback ya. Teman-teman harus tahu bedanya gitu. Kalau winger itu kan di formasi 4 back gitu. Ini winger cut inside wajar kalau di 4 back karena biasanya sayap diisi sama full back gitu. Tapi kalau wingback di formasi 3 back yang invert itu aku jarang lihat sih. Terus terang aku nggak pernah ngelihat gitu loh yang wingback yang invert ke sini. Tapi salah satunya yang paling advance ya Grimaldo kalau di Leverkusen. Leverkusen itu lebih advance lagi lah intinya. Ya free roll dia benar-benar maju depan macam. Makanya
sebenarnya formasi 3 back itu ya sefleksibel itu sebetulnya. Sefleksibel itu kalau teman-teman nonton zaman Chelsea juara UCL sama Thomas Tuchel, itu kiri sama kanannya Reece James sama Chilwell. Itu bisa jadi top skor ya. Artinya dia bisa cetak gol banyak. Reece James sama Chilwell di situ karena ketika crossing itu bisa James yang dapat bola gitu. Jadi switch cross ke cross gitu, dan salah satu hal positif di match MU kemarin yaitu switchnya itu. Kita bisa lihat di gol pertama kan waktu itu kan ke kanan dulu, terus di switch ke sini baru individual Ahmad sama terus dia Rashford itu salah satu hal positif sih. Tapi kalau aku ngelihat nih Mas, aku kan nonton juga pertandingannya, ngelihat formasi 3-5-2, 3-4-2-1 lah kita bisa sebut. Karena kan si Rashford selalu sendirian. Aku ngelihatnya itu mirip-mirip formasi Indonesia. Dan aku ngerasanya ini formasi timnas Indonesia yang pemainnya lebih advance. Yang emang pemainnya udah levelnya berbeda lah. Nah, kalau Mas Faiz sendiri emang ngelihatnya emang sama persis atau memang ada jauh perbedaan formasi antara Amorim sama si STI yang kita rasakan dalam beberapa pertandingan timnas terakhir, Mas? Secara makro ya, secara struktur di awal itu sama sebetulnya. Yang perbedaan kan mikro aja sebetulnya. Kayak misalkan Jordi Amat naik ke tengah, itu kan timnas Indonesia. Sebenarnya kalau kita nonton Sporting itu Diomande selalu ke tengah juga, jadi gelandang juga. Jadi bisa kalau kayak gini gelandangnya bisa didorong lebih ke depan gitu. Jadi cuman pakai gini. Jadi nanti balik lagi jadi 4 back sebetulnya ketika build up gitu. Makanya sebetulnya ya itu secara makro sama 3-4-2-1 gitu, tapi ada perubahan-perubahan mikro taktiknya di dalamnya gitu sesuai dengan kondisinya ya. Sesuai lawan. Nanti ketika aku pernah lihat Amorim itu pakai 3 gelandang juga. Jadi lawan City kalau nggak salah. Karena kan ini salah satu kelemahan kemarin juga. Ruang di samping 2 gelandang ini besar banget. Betul. Aku juga ngerasa pertandingan MU kemarin mereka ninggalin lubang yang cukup besar. Kalau teman-teman nonton timnas kan itu juga jadi masalah yang hampir sama kan. Karena itu secara natural kayak gitu memang. Apa karena ini Mas, kemarin kan gelandang yang dipakai kan ada Casemiro sama Eriksen di tengah. Dengan tipikal yang berbeda secara atribut, cuman kesamaannya adalah kedua gelandang tidak mempunyai kecepatan yang mobilitasnya nggak terlalu tinggi, cuman atributnya berbeda. Casemiro lebih bertahan, itu yang sebabnya lebih ke salah satu memang itu juga gitu. Karena tapi secara natural memang ketika bertahan resikonya jadi itu resiko karena biasanya 5-2-3 bertahan dengan 5-2-3 ya. Yang ini tuh disuruh press ke atas. Jadinya dia nggak bantu jaga kayak ini, tapi dia lebih ke atas ini. Jadi untuk press lawan ke depan ini jadinya sering ikut juga. Jadinya ruang di sini tuh tinggi. Nah, di kayak peluang pertama Ipswich tuh ada ketika press tuh yang kacau di MU kemarin. Jadi ketika ngepress tuh kacau, terus kalau nggak salah dari kiri ini ngepres gelandangnya ini Casemiro itu ragu. Terus di sini ada pemain nomor 10-nya Ipswich di sini. Di sini Casemiro tuh ragu antara mau ngepres gelandangnya ini atau enggak gitu. Jadi ketika dia dapat bola dari sini, dia bebas, terus Casemiro terlambat. Nah, ini kosong di sini. Lubangnya kosong di sini. Nah, karena aku bilang tadi itu natural, sebetulnya ini kita ada Freeman di sini. Freeman 1. Ini harusnya Johnny Evans yang naik itu. Makanya formasi 3-4-3 itu butuh gelandang. Salah satu hal yang dimention sama Amorim yaitu bertahan front foot. Front foot itu artinya lihat ruang di depan kakinya lah, front foot. Ruang di depan kakinya. Istilah baru nih Mas. Salah satu sebenarnya udah lama tapi kita bahas juga di sini karena dia inginnya bertahannya front foot. Jadi orang-orang di depan back ini harus dihentikan secara langsung gitu loh. Nempel jatuhnya Mas. Nah, jadinya nempel, jangan sampai dia udah nerima balik badan terus kita udah gini baru press. Jadi ini kita harus bertahan di belakang lini gitu. Itu yang jadi masalahnya MU gitu ketika harus press secara
unit secara simultan. Kalau nggak salah ada videonya Jamie Carragher tuh analisis mirip sama kayak yang aku bilang ini. Dan di satu momen itu Casemiro itu press sampai atas ini, sampai atas ini gara-gara ngelihat Amorim di samping. Jadi Amorim tuh nyuruh push tapi Casemiro itu nggak nyaman gitu loh. Dengan suruh press naik ke depan tuh nggak nyaman dia. Karena tahu Mas dia nggak bakalan bisa lari. Kalau udah bolanya udah ball buset suruh ngejar. Artinya kan memang ada pemahaman taktik yang nggak dipahamin kan. Kalau menurut Amorim naik ke sini satu ya udah tinggalkan lokasi itu biar di cover sama salah satu center back. Karena apa? Lawan tuh pasti ninggalin mentok maksimal tuh dua pemain tuh udah ini bisa di cover sama yang ini, dan itu pun Dalo juga kosong di sini. Dalo itu kayak nunggu gitu mau ngepres ini, pemain ini ada yang kosong bolanya ke sini kalau nggak salah, detailnya kayak gitulah. Dalo itu nggak man to man gini tapi masih nunggu gitu. Terus Casemiro itu nunggu disuruh gitu karena momentumnya agak lama, dia sampai noleh terus noleh ke Amorim terus baru naik dia. Dan bolanya memang waktu itu dapat kalau nggak salah yang di momen itu dapat, tapi ya itu tadi masih karena kehilangan momen jadi ya nggak dapat progresinya. Intinya masih harus disuruh gitu loh. Itu yang instruksi kan gini ya, karena sepak bola itu kan nggak kayak kita main game ya, kita arahkan ke depan, pelatihnya ngarahkan ke depan, pemainnya ngarahkan ke depan. Sementara yang diatur tuh kan banyak sekali gitu. Makanya nggak bisa kita ngomong ayo press gitu di pelatih. Apalagi yang berisik Mas. Apalagi itu berisik gitu. Makanya ada pelatih yang pilih diem aja di lapangan itu karena itu juga karena instruksi itu kan nggak maksimal. Itu ketika udah main tuh udah nggak maksimal. Jadi satu kelemahan itu pressing. Itu yang bikin bikin MU ya bisa dibilang ya menderita sih di match kemarin. Kita nggak bisa bilang nggak bisa nyaman Mas ya. Ya secara objektif nggak bisa bilang itu match bagus gitu untuk MU, karena justru Ipswich yang nggak beruntung dia nggak bisa menang kalau menurutku. Karena banyak save-nya Onana yang di luar dugaan harusnya masuk di lab ya, salah striker di lab ya. Di lab itu set banyak momen yang harusnya 99% gol tapi aksi tapi juga apa yang diharapin dengan 4 hari sebelum pertandingan 2 kali latihan dengan perubahan yang cukup signifikan secara taktik, karena kan biasanya bermain dengan posisi 4 back jadi 3 back, dan bahkan aku nggak bisa bilang alasan kenapa Amorim menurunkan Johnny Evans, De Ligt sama Mazraoui di 3 belakang. Mazraoui masih oke sih menurut dia, kanan tuh masih cuman kan kita juga yang kalau tanya Evans sih. Kenapa Evans dengan faktor usianya terus pemilihan Ahmad di sana. Tapi Dalot seperti apa kan dia juga mendapat kritikan yang cukup fun fact ratingnya si Dalo 3 tertinggi. Dalo, Ahmad, karena Rashford, pergerakannya paling banyak dia. Aku ngeliatnya pergerakannya dia cukup sering gitu loh naik turun dan mendapatkan bolanya. Cuman baik lagi yang disebutin Mas Faiz, decision making di satu itu kan itu udah jadi masalah sejak lama kan Mas. Iya, jadi masalah sejak lama lah, karena satu kan kita pernah bahas soal filosofi game model itu apa yang mau kurikulumnya lah main kayak gimana. Sebenarnya pemain itu kan semua itu pemain bagus lah secara teknik secara teknik kan bagus, tapi taktik itu kan mereka dibutuh selain taktik individu seperti kapan mau nge-shoot, seperti kapan mau umpan, tapi ada taktik secara tim itu. Taktik secara tim yaitu pemosisiannya di mana dan segala macam itu yang dibawa sama game plan itu tadi. Game plan atau game model tadi. Nah, kalau sistemnya nggak jelas gitu, secara sistem aja masih pelatih ini masih nggak jelas gitu, itu bakalan bingung juga pemainnya. Nah, itu yang mau dieliminasi lah, mau diatasi sama Amorim gitu. Dia pengen pakai sistem dia gitu. Makanya dia ngotot pakai 3 back, bukan karena dia nggak mau adaptasi. Secara bijak dia juga bilang itu sistem yang aku tahu gitu loh. Dia bilang kayak gitu. Itu sistem yang paling familiar denganku gitu. Dia bilang seperti itu. Artinya memang tinggal terakhir apakah
fans MU bersedia nunggu lagi. Maksudnya sabar menunggu hasilnya akan dilihat. Ya mungkin beberapa tahun lagi sih. Orang paling setia tuh fans MU. Tapi terakhir Mas Wes, sebelum kita loncat ke tetangga City, dari contoh kasus pertandingan kemarin berdasarkan susunan pemain sama kayak yang ditanyain Rimo, siapa pemain yang menurut Mas Faiz nggak cocok di skema, meskipun sebenarnya sampel case-nya terlalu sedikit ya, cuman dari susunan pemain awal tuh menurut Mas kayaknya si A ganti si B ya lebih cocok gitu dengan karakternya. Karena kan sempat ada pembicaraan bahwa ketika ngomong 3 back Luke Shaw yang bakalan kayaknya nggak kepake gitu. Cuman kemarin sebenarnya juga akhirnya kepake juga gitu. Iya. Justru pengen tahu Luke Shaw sih. Luke Shaw di kiri karena secara natural dia aja yang sebetulnya back kiri gitu. Kalau kaki kirinya kan bagus ya, maksudnya dia yang memang benar-benar posisinya kiri gitu. Dan Luke Shaw itu kalau di prime-nya itu benar-benar sebelum patah ya lawan Ajax ya. Sebelum patah lawan Porto apa? Ajax ya. Yang patahin kan kalau nggak salah Sandro. Kalau nggak siapa? Gelandangnya pindah ke West Ham tuh. Seingatku pokoknya di Belanda waktu dia main. Di Belanda ya. Berarti intinya Shaw itu satu dia punya kemampuan secara natural tuh dia punya kemampuan playmaking, artinya dia bisa passingnya itu bisa create chance juga sih itu, meskipun itu di prime-nya gitu. Terus dia punya kemampuan, kalau teman-teman nonton Theo Hernandez tuh bisa penetrasi masuk ke dalam gitu. Itu yang paling ditunggu sih sebetulnya karena karena dia cedera kayaknya memang lebih berhati-hati. Di kiri sebenarnya ya idealnya Luke Shaw, tapi kalau yang paling harus diganti memang kalau menurutku sih Rashford sih. Jadi gini, bukan karena berarti Mas ya. Jadi kalau mau kalau ngelihat Rashford bukan karena Rashford bisa dibilang jelek gitu, bukan ya. Tapi karena aku perbandingannya itu Amorim di Sporting gitu loh. Amorim di Sporting tuh bener-bener pakai Gyökeres itu sebagai tumpuannya serangan gitu, sistemnya. Jadi sering banget dari belakang tuh di long ball ke Gyökeres gitu. Ya, langsung di long ball, entah itu dia nerima di atas kepala, entah itu di belakang lini. Kalau di belakang lini kan Rashford bisa. Tapi yang di atas kepala ini loh yang nggak bisa. Dan di belakang lininya pun kalau dibanding Gyökeres, Rashford tuh pure ngandalin kecepatan. Bener. Sementara Gyökeres tuh ngandalin mental attackingnya dia, positioning, terus naluri. Insting. Tapi masalahnya dia juga speednya kan kencang juga. Ya, tapi kalau dibanding Rashford ya kan Rashford. Makanya secara ketika nyerang ruang di belakang back itu sebenarnya Rashford tuh punya keunggulan di situ gitu. Tapi ketika harus drop link up itu dia beberapa kali salah sama Garnacho, salah umpan, salah passing kayak gitu. Nah, link up-nya Gyökeres itu lebih oke daripada Rashford kalau di Sporting ya. Kita lihat di Sporting ya. Tapi ya itu tadi kita nggak mungkin ya kalau nggak salah sih Amorim juga sekarang menghormati lah ibaratnya Gyökeres sekarang pemainnya Sporting dia nggak mau gembosin minimal sampai akhir musim. Ya intinya dia nggak mau bahas itu gitu karena itu masih pemainnya Sporting, menghormati lah. Januari ya. Nah, kita nggak tahu gitu. Nah yang penggantinya kan Højlund sebenarnya yang mirip. Højlund sama Zirkzee apa nggak bisa ngisi posisi itu? Nggak bisa karena Højlund itu secara duel udara itu sebetulnya nggak oke sebetulnya. Jadi Højlund itu justru striker yang target man tapi dipakai ke belakang lini juga, hampir mirip sama Rashford gitu. Meskipun secara posisi ya lebih okean Højlund harusnya karena dia nomor 9 gitu. Kalau Rashford kan penyerang dalam lah, winger gitu. Kalau di Zirkzee juga sama, Zirkzee itu lebih sering drop. Malah nggak pernah ada di depan gitu. Kalau berarti jawabannya adalah nyari striker baru. Bisa. Jawabannya kan udah ada Gyökeres. Ini udah di DP kayaknya. Nyari striker baru atau ya maksimalkan yang ada sih. Kalau gelandang Mas, karena aku lihat gelandangnya kurang juga kan. Ya gelandang sebetulnya kan Ugarte harusnya, tapi aku nggak tahu sih Ugarte kemarin masuk menit ke 5-6. Kalau dari sisi gelandang itu, kalau fans MU agak nggak nonton Sporting ya, ada Morita sama Hjulman itu kan. Kalau teman-teman nonton, kalau fans MU bayangin aja Herrera lah. Herrera itulah. Kayak Herrera gitulah. Apa dipanggil lagi kan maksudnya dia?
Ya Andre Herrera itu ya ada sosok yang ideal untuk jadi di gelandang di formasi ini gitu. Bahkan ketika dijual MU pun dia makin bagus sebetulnya di PSG itu. Makanya ya kalau dibilang sekarang ya nggak bisa sih kita otak-atik formasi yang pemain yang sekarang gitu ya. Ya udah yang sekarang aja gitu. Apa yang ada kan itu belum rotasi gitu kan, belum laganya harus dirotasi. Si Eriksen misalkan harus dirotasi jadi mainin Ugarte gitu. Mungkin ada yang cedera nanti pasti yang main ya yang itu aja gitu. MU menyesal menjual McTominay. Walkletnya kan salah satu. Ya McTominay juga cocok sih di situ sebetulnya. Ya udah buyback clause-nya ada nggak ya gitu ya? Nggak ada kan. Oke Mas Faiz, menarik, selalu menarik ya membahas. Menarik buat penggemar MU. Tapi kalau MU itu apapun hasilnya selalu rame kan. Iya, karena emang fansnya gede, emang. Berarti kan tim besar. Memang aku meskipun fans Liverpool, dia tim besar. Dan gelarnya lebih banyak daripada Liverpool. Sekarang geser kita Mas ke tetangga. Singkat aja Mas, nggak usah banyak-banyak karena tapi harus banyak juga sih karena aku kesel kenapa ketika MU seri beritanya rame banget, meme-nya banyak banget yang Amorim diganti botak lah apa segala macam. Tapi ketika City kalah di kandang Premier League lawan Spurs kalah 4-0, beritanya seperti di silent. Ya mungkin aku bisa sebelum Mas Faiz menjawab, ya beda jumlah fans. Engagement. Iya, karena emang jumlah fans MU emang salah satu terbanyak di dunia dan fans City kan aku nggak bisa bilang fans City itu fans kardus atau seperti apa ya, cuman kan mostly fans City adalah anak-anak yang lahir tahun 2000-an sekian. Jadi mungkin sepertinya bukan di masa sekarang dan City pun ngelihat mereka kan proyeksi kayak 10, 20, 30 tahun ke depan. Jadi mungkin ya berapa tahun ke depan mungkin akan seramai MU. Mungkin. Enggak. Oke Mas, membahas langsung ke pertandingan yang itu 2 hari yang lalu ya. Beberapa hari lalu. Ya, lawan Spurs kalah. Apa Mas yang salah sama City karena selain Rodri yang diganti, mayoritas tuh mulai dari kiper, gelandang, bahkan KDB juga masuk, di depan juga Foden, Haaland masih ada. Bruno Silva juga masuk. Kok bisa kalah di kandang 4-0 dengan permainan yang seperti itu? Iya, waktu itu sih ya ada yang nanya gitu, City kenapa kayak gini gitu? Apakah dengan Kevin De Bruyne balik nanti bakalan oke? Aku bilang enggak gitu. Aku langsung dengan tegas aku bilang enggak gitu. Kalau waktu kalah lawan Sporting waktu itu, karena memang sebenarnya problemnya bukan di create chance gitu. Di create chance mereka tetap create chance gitu, tapi finishing juga jadi masalah gitu. Itu satu itu masalah pertama, dia nggak bisa selesaikan finishing. Kalau dilihat sih dari statistik kemarin XG-nya 2,51 itu 2,51. Nilai harapan golnya loh. Harusnya terjadi 2,51 gol atau minimal 2 gol lah. Tapi tendangannya juga 23 loh Mas. Makanya tendangannya banyak. Terus intinya peluangnya itu masih ada sebetulnya, tapi ya itu kurang klinis, gak bisa konversi peluang itu tadi jadi gol gitu. Itu yang jadi masalah. Kita bandingkan sama XG-nya nilai harapan golnya dari Spurs. Tadi yang City 2,14 itu Man City 2,14. Nah, si Spurs juga hampir mirip sebenarnya 2,51 XG-nya sama, tapi kenapa golnya lebih 4 malah. Total tendangannya 6, kesempatannya 4 jadi gol. Iya. Jadi artinya kan mereka lebih klinis gitu. Peluang-peluang yang didapatkan tuh lebih matang gitu. Itu yang jadi masalah sih, konversinya dari sisi penyerangan masih kurang, ditambah Vicario memang main oke sebetulnya. Mainnya oke. Nah, kalau kita tarik ke belakang, problem di belakang itu sebetulnya kan Man City kemarin kayak mencoba baru gitu. Pep itu kan pakai 4 ya. City yang warna merah ya. Ya City warna merah karena lebih dekat sama aku. Pakai 4-2-3-1. Jadi Pep itu sebenarnya lagi utak-atik ini untuk eksperimen untuk Rodri ini, pengganti Rodri di sini. Biasanya kan gini atau gini ya, ada Rodri. Nah, biasanya Rodri juga ditemenin sama apa yang invert gitu, Luis yang invert gitu. Intinya udah dicoba semua sih. Waktu itu ketika Kovacic main, Luis invert pernah gitu. Tapi kemarin Man City itu Pep itu kehilangan Kovacic, jadinya dia pakai Gundogan dan dia pakai 3 gelandang langsung. Jadi ada Rico Lewis, Gundo, terus di sini Bernardo. Dia ingin memperkuat tengah dulu ya. Tengah dulu diperkuat gitu. Terus ini
wingernya yang biasanya stay wide atau tetap di koridor sayap melebar disuruh ke tengah juga. Foden sama Savinho. Tujuannya ya untuk support Haaland juga, terus untuk nambah tengah gitu. Nah dengan shape kayak gini siapa yang jaga kelebaran? Jadinya si Walker sama Savinho yang disuruh naik Guardiol. gitu. Guardiol, Savinho di sini, Foden di sini. Nah, untuk kompensasinya makanya kita sering lihat kemarin Bernardo itu turun gitu. Buat nambah di sini lah, di sini. Dia jadinya naik sama turun. Ketika bola hilang, dia harusnya membantu 3 orang ini, atau ketika keserang balik dia langsung drop gitu. Tapi Man City itu kan garis pertahanan tinggi ya. Bener. Jadi ketika bola hilang itu pengennya dia press langsung gitu. Di gol ke berapa ya? 2 atau nggak salah. Si Kulusevski itu bisa dengan mudah gitu loh ngelewatin 3 pemain ini. Berapa kali dia lewat, terus akhirnya kosong di kiri bolanya, terus diumpan ke Solanke. Permasalahan kedua setelah karena ini naik ini jadinya ini kan kosong nih. Nah ini yang bikin Walker kayak kelihatan terekspos banget gitu. Nah permasalahan kedua ketika keserang, backline itu kan mundur, ini ada bantu mundur 1. Tapi lini kedua ini nggak ikutan. Karena kita tahu di sini lini kedua itu lah ini Guardiol ikut mundur, tapi terlambat di gol ke-3 atau 4 gitu. Guardiol terlambat. Sama Walker juga sempat mundur tapi terlambat di gol pertama. Tapi yang nggak mundur itu ini winger kan kebiasaan. Savinho kan kebiasaan di sayap ya. Dia dibikin untuk serangan balik memang. Jadi nggak mundur. Jadi ketika ketarik semua di sini udah kena cutback atau. Karena di pertandingan kemarin tuh juga Walker tuh dapat rating paling buruk Mas, 5,5. Karena itu tadi sebetulnya karena nggak salah Walker sepenuhnya gitu loh. Karena dia disuruh ngisi sayap, otomatis kan kosong. Di sini, lubang di sini. Dulu Walker itu nggak sampai kayak gini, jadi gini aja dia Walker itu. Jadi rest defense di belakang, biasanya Guardiol yang naik, ya udah dia bantu 3 back. Kalau kayak gini dia bertahannya tuh selalu di posisi, artinya dia selalu bertahan front foot tadi tuh ngadep depan gini, ngadep depan. Nah kalau dia naik dia jadinya bertahan ke belakang gini. Belakangnya pemain lawan dia harus suruh ngejar gitu. Tapi meskipun dia punya kecepatan, dia tuh menurutku nggak oke ketika harus bertahan di kayak gini. Dia tuh karena di belakang bola terus. Di belakang bola terus gitu. Sementara yang dikejar juga pemain-pemain yang cepat, Min, Kulusevski, Madison. Jadi ya nggak bisa dibilang kesalahannya Walker juga sih. Pep juga yang bikin formasi kenapa harus fullbacknya yang naik gitu. Itu sangat berbeda sekali sama City yang kita kenal, Pep yang kita kenal. Karena Pep itu bikin, kenapa sih gelandangnya kenapa kok dulu ada Zinchenko itu. Kalau keserang ke sini biar Zinchenko itu turunnya cepat gitu loh. Tapi kalau disuruh winger gini, ini kan jauh nih turunnya. Makanya transisi ke bertahannya tuh jelek jadinya. Itu jadi masalah ketiga itu sih, kedua ruangnya gampang terekspos karena fullbacknya naik. Yang ketiga backline-nya ini lini kedua ini kalau bertahan nggak kurang mundur ya, nggak harusnya mepet ini. Selain masalah pertama yang finishing tadi. Dan ini semua terjadi setelah Pep mendapatkan kontrak baru, penambahan 2 tahun kontrak sampai 2027. Ini fans City bingung apakah Pep out atau Pep stay. Bisa jadi itu perpanjang biar kalau musim depan out dia dapat kompensasi. Mungkin ada tanda-tanda nih, ini kayak Simlan udah tahu cara bermain nih. Terus di satu sisi juga yang pengen aku tanya tuh, sehebat itu kan Mas Spurs, karena back to back loh dia ngalahin City. Karena awalnya di Carabao beberapa hari yang lalu, sekarang di IPL. Dan aku ngelihatnya mereka bagus ketika melawan tim besar. Ya yang tense-nya bener-bener kenceng gitu Mas. Tapi ya balik lagi konsistensi. Kita kalau ngomong liga kan ngomong panjang, berbulan-bulan. Dan kalau dari sisi Spurs Mas? Dari sisi Spurs sebenarnya ini kan musim keduanya Postecoglou ya. Musim lalu dia awal-awal musim tuh udah menggebrak dia. Bagus, tapi tiba-tiba goyang lagi ke bawah. Dan sekarang dia dibilang udah nggak terlalu disetel lah intinya. Dia kan dulu
high defensive line banget ya. Di sini juga sama sih sebetulnya, masih kelihatan ketika lawan Chelsea kalau nggak salah. Lawan Chelsea atau lawan apa gitu, Brighton kalau nggak salah, yang garis pertahanan tinggi itu. Tapi ketika lawan kayak Man City dan segala macam itu dia nggak begitu nerapin itu juga sih. Kelihatan dari passing networknya itu nggak begitu tinggi itu garis pertahanannya, karena ya lawannya tinggi. Dia ingin lebih mengekspos aja lah, kita reaktif, lebih pasif dikit gitu. Meskipun tetap ya ngepresnya tetap yang itu adalah senjata dia untuk main di high press di dari lawan. Kalau nggak salah gol pertama kan itu juga Madison yang nerima bola gitu. Tadi itu kan offset kan itu kan. Iya, yang bola intinya yang golnya dari build up-nya City digagalin gitu. Dan memang high press dan counter attack itu salah satu kelebihan dia sih. Yang masalah justru ketika dia lawan yang tim-tim kecil yang harus slow block dan segala macam. Ya itu kita kalau lihat fixturesnya Tottenham itu ya itulah Tottenham gitu. Artinya ketika lawan ini kalah gitu, artinya nggak konsisten. Itu susah sekali sih. Dari strateginya yang jalan aja karena ketemu lawannya yang cocok sama strateginya. Iya, mereka belum bisa menemukan apa ya. Kalau udah top level seperti Man City gitu atau Liverpool atau Arsenal itu kan sebetulnya bukan hanya ketika lawan tim besar yang dilihat. Ketika lawan tim kecil tuh gimana mereka solusinya untuk memecah pertahanan lawan yang memang nggak mau naik gitu. Itu yang belum kelihatan sih di Spurs. Oke, menarik karena juga komposisi Spurs tuh tidak banyak berubah dari musim lalu, cuma ganti striker Solanke itu musim ini. Musim ini baru di luar dugaan bisa back to back jadi Etihad ya 4-0 lagi. Bu Rimo, ada yang mau ditambahkan sebelum kita masuki fase akhir podcast ini? Yang paling Arne Slot akan kembali menang. Lah. Kok jadi Liverpool? Ya karena kemarin Liverpool hampir seri ya tapi kalah. Tapi ini Mas, salah kayak musim terakhir ya. Jadi kayaknya kita nggak tahu apakah habis musim terakhir. Bukan berantem. Dia diwawancara dan dia merasa cukup kecewa karena sampai bulan ini udah mau masuk bulan Desember dia belum ada any offer penambahan kontrak karena salah sendiri fans pengen stay, cuman dia menekankan semua keputusan bukan ada di tangan dia. Terus plot twistnya pindah MU. Dan yang nggak aku tahu adalah apakah ini keputusan Arne Slot atau keputusan manajemen klub. Siapa sih yang sepertinya FSG, sih manajemen sih sepertinya. Melihat mungkin lihat nanti kali habis Boxing Day dilihat gimana. Tapi ya aku sih kalau aku mikir takutnya dalam tanda kutip kan 6 bulan terakhir bisa langsung nego kan? Bisa. Iya kan? 6 bulan kontrak. Tapi 6 bulan itu bisa di nego pemain lain. Iya, bisa langsung nego sama klub lain kan? Iya. Bahayanya kan itu. Iya, maksudku yang aku takutin adalah dia akan seperti Andrea Pirlo. Dibuang AC Milan tapi ternyata justru 3 musim. Iya, makanya kepindah ke MU. Iya, kan dari Inter pindah ke Juve Milan ini. Cuman aku nggak nyangka sih Mas. MU sejauh ini sekarang berharapnya sama tim lawan. Kalau dulu kan timnya, sekarang berharap transisi. Transisi. Oke, terakhir Mas Faiz. Mungkin Rimo juga katanya satu pemain yang mesti pemain yang cocok buat ngisi kekosongan di MU siapa menurut? MU lagi ya? Iya, nanti City lagi. Nanti City juga. Siapa? Ya nggak ada, paling yang Gyökeres aja sih. Striker ya? Nggak ada little striker yang dipunya MU yang mematikan, yang dapat bola apapun bisa dieksekusi dan tersedia di pasar. Kalau Mas Faiz, Gyökeres juga. Iya, kalau MU sih paling memungkinkan sih sebenarnya Gyökeres, tapi nggak tahu juga kalau Diomande yang tiba-tiba itu sama dekat si juga Jepangnya yang Morita. Tapi nggak tahu sih MU tuh nggak segitunya sama pemain Asia masalahnya. Iya, terakhirnya nih Kagawa aja sih. Minamino tetap diambil kok. Maksudnya artinya ada pasar tersendiri di Asia. Karena gede loh. Kalau City Mas, apa yang menurut Mas Faiz terakhir nih yang bisa gantiin sosok Rodri di tengah supaya 4-0 ini gak terulang lagi?
Beda ya Mas ya, beda atribut sih. Pemain Gundogan itu lain nggak bisa Mas ya gantiin. Kita lihat kan nomor 6-nya City itu Fernandinho dulu. Ya. Fernandinho itu kan bukan tipikal yang kayak Rodri itu bisa kayak Fernandinho meskipun nggak reckless, nggak kasar atau nggak sekotor gitu Fernandinho, tapi dia bisa playmaking di belakang tuh Rodri. Nah, Fernandinho nggak bisa juga Mas ya. ngatur tempo. Nah, Fernandinho nggak seperti Rodri gitu. Dia Kovacic lebih sama Gundogan? siapa? Kovacic sama Gundogan. Kovacic Gundogan bukan nomor 6 murni gitu. Ketika dia main di sana dia kesusahan ketika harus bertahan sebetulnya. Kalau untuk ngatur serangan oke lah, tapi kalau untuk bertahan mereka belum bukan. ada Japan ya. Dan aku ngeliat Gundogan sama Kovacic hampir sama cara bermainnya, tapi sama Rodri ini orang dua berbeda dari segi atribut dan cara bermain. Ya semoga City tetap bermain buruk. Maksudnya bosan Mas lihat City. Tapi jangan Liverpool. Iya, Liverpool lah tahun Jangan, ini. Udah 8 poin. Jangan. Oke, begitu. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast edisi spesial Premier League pembahasan. Bukan edisi spesial Premier League. Edisi spesial Manchester ya. Manchester. Yo Manchester karena kita bahas City dan Manchester. Oke. Jangan lupa share, subscribe, komen dan like postingan video ini, dan juga jangan lupa ikutin semua konten-konten Ruang Taktik mau di X, di Instagram dan juga di YouTube tentunya, karena bukan hanya video podcast seperti ini, karena Mas Faiz juga selalu bahas up to date beberapa analisis taktik tim-tim Eropa. Iya. Yang mau tambahin? Liverpool juara. Enggak. Lagi. Mas Faiz Wolves juara. Oke. Benar. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.